Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi tugas kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja tim kami, yaitu sebuah program CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Lanjut. Tugas ini kami kerjakan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan ujian akhir semester, mata kuliah Bahasa Pemrograman di bawah bimbingan dosen Pak Yogi Kristianto. Program yang kami buat bertujuan untuk membuat daftar perpustakaan. Sebelum kita masuk ke penjelasan program, perkenalkan kami dari kelompok 1. Berikut adalah anggota tim kami. Saya Amanda Ramadhani yang akan menjelaskan bagian read data. Saya Aurora Irsolisa yang akan menjelaskan create dan delete data. Saya Nova Suprayoga yang akan menjelaskan bagian update data. Nah, dan dalam video ini kami akan menunjukkan bagaimana program CRUD ini bekerja, mulai dari cara mendapatkan data, melihat data-data yang ada, memperbarui informasi, hingga menghapus data. Semoga video ini dapat memberikan gambaran jelas tentang hasil kerja kami. Mari kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aurora ingin menjelaskan program CRUD tentang database daftar perpustakaan di bagian create. Langsung saja saya share. Ya, di program pertama itu di utamanya itu ada crud.createConsole. Nah, crud ini kita import dari CRUD as CRUD. Supaya create console ini terpanggil, kita bikin di init itu import the view from-nya dari create console. Kita nih fokus di create console-nya aja ya. Langsung view. Bentar ini kita hapus dulu. Nah, di create console. Di create console ini kita bikin definisi fungsi create console yang isinya ada penulis, judul, juga tahun. Karena kita mau bikin 3 data di dalam daftar perpustakaannya dalam satu buku. Yang pertama itu penulis, input penulis, nanti kita isi atau user isi, lalu di judul juga, nah di tahun. Mungkin kalau penulis atau judul ini bisa angka, bisa huruf ya, string atau integer. Nah, tapi kita mau di tahun ini tuh pakai full integer. Full integer. Jadi kita pakai proses looping. Kita matiin dulu aja kondisi if else-nya. Nah, kita fokus di while try sama exit-nya. Di proses looping ini, saya mau tahun itu harus integer. Nah, nanti bakal diinput tahun itu berapa. Dan kalau misalkan dia nggak valid, nggak sesuai, dia bakal ngasilin tahun itu harus angka. Tahun harus angka, silakan masukkan tahun lagi. Jadi kita coba apakah bisa. Silakan nih ya. Jadi ini tampilannya, di view ini kita tampilan program tersebut yang bakal dijadiin output. Silakan tambah data dan ini juga nilai-nilai horizontal dikalikan 100. Nah, ini user bakal misalkan penulisnya Aurora, judulnya apa ya? Bermain tahun. Tadi kita mau itu tahun harus angka. Kita coba 2021. Ya, bener ya. Misalnya, nah, program berakhir. Oke, kita kondisi looping ini tuh beneran berfungsi atau enggak? Kita coba bikin tahunnya itu, nah, tahunnya itu hmm, huruf. Kita bikin huruf coba. Ya. Nah, si program ini nggak mau kalau misalkan
tahun itu nggak angka. Jadi dia bakal ngulang terus sampai valid datanya. Nah, gitu kan bakal. Jadi kita tuh diminta untuk angka. Kita minta maunya angka gitu. Dibikin. Nah, selain tahun itu harus angka, saya mau tahun itu cuma 4 digit. Jadi dia tuh nggak bisa kurang atau lebih dari 4 digit. Karena kalau lebih dari 4 digit, setua apa kita ya kan? Kita bikin, nah ini baru kita. Oke, kita ulang aja. Hmm, kita ulang. Kita bikin baru ya. Aurora bermain. Tahun harus angka dan 4 digit. 4 digit. Kita coba 2000. Jadi udah bener ya 4 digit. Coba kita bikin 3 digit. 3 digit. Mau. Mau 5 digit. Kak Omi. Gak pengen juga. Kita bikin 2021. Apakah benar? Kita read dulu nih. Oke, berhasil ya. Oke, berhasil. Nah, ini kan view-nya udah. Kita bikin operasinya. Yang mana nanti dia tuh hasil dari si program tersebut. Kita operasi, kita bikin, salah. Kita bikin di, karena kita mau bikin awal ya. Kita mau bikin awal. Jadi kita hapus dulu. Kita ke create first data. Kita ke definisi fungsi create first data. Yang mana isinya sama, ada penulis judul juga tahun. Sama nih ya, gini tadi tinggal kita copy paste saja yang dari view ke sini. Terus di variabel data. Di variabel data ini tadi kita awal tuh udah bikin database template juga copy. Nah, copy ini tuh tujuannya supaya si user ini ketika nginput, dia itu nggak melenceng jauh dari template ya. Bukan tidak melenceng, tapi eh, supaya tidak bisa memodifikasi template yang udah dibuat. Nah, yang kita pengenin tuh ketika udah nginput, terus ngehasilin si data buku ini, itu juga ada data PK-nya atau primary key atau kode unik di setiap buku. Jadi kode itu tuh cuma dimiliki oleh satu buku. Jadi nggak bisa disamain sama buku lain. Di sini kita pakai random string ya. Jadi kita bikin dulu nih random stringnya supaya bisa kepanggil atau kebuat. Nah, kita mau bikin 6 huruf aja ya, 6 huruf. Kita bikin di util. Util. Nah, jangan lupa kita bikin nih definisi random string. Random string. Nah, kita jangan lupa nih buat import si randomnya sama ngimport si stringnya. Nah, di random string ini ada parameter panjang yang mana dia tuh pakai ini integer. Dan nanti bakal dijadiin integer tuh maksudnya panjangnya ya. Panjangnya tuh kan ada 6 digit ya. Nanti bakal dijadiin string, str nih. Ini kita pakai hasil string yang mana dia tuh pakai modul si random. Mau kita pilihan random nih. Terus kita pakai string.ascii-letters yang mana hasil letter ini memiliki dua modul. Dia itu ada huruf besar dan huruf kecil. Nah, besar dan huruf kecil lalu dipilih secara random. Terus dia tuh tadi kan kita pengennya 6 digit ya. For I in range pakai si panjang ini. Nah, ketika sudah semua nih, kita join lah, kita gabung si random ini sama si modul 2 ini nih. Kita gabung supaya menjadi lengkap primary key-nya itu ada 6 digit dan ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Ketika udah di-input, kita udah berhasil, kita kembalikan nih si hasil stringnya. Kita balik lagi ke operasi. Operasi. Nah, random string tadi ya. Apa nih? Nah, kita bikin di data date nya yang mana ketika user itu bikin data buku, ketahuan nih, dia tuh kapan bikin bukunya, kapan aja, kapan input si data bukunya ini. Kita pakai time strf time, formatnya ini, jangan lupa kita import nih time-nya. Kita import
time. Oh, yang tadi util tuh jangan lupa juga ya diimport juga ya. Hmm, lupa saya. Terus yang mana nanti isinya itu ketika si user input udah ada PK-nya, lalu juga ada date-nya. Ini ada tahun, bulan, hari, jam, menit, detik sampai di zona waktunya. Nah, ini tuh apa ya? Format di dalam waktu. Sudah si user tuh lalu bisa langsung input si penulis judul sama tahun. Nah, penulis judulnya juga pakai template yang sama ya supaya nggak melenceng. Ketika sudah diinput oleh si user, kita mau ke hasilnya itu ke data STR. Data STR itu nanti bakal pakai format ini variabel data STR yang isinya itu ada data PK, data date, data penulis, juga data judul, juga data tahun. Jadi kita mulai saja biar rapi ya tampilannya. Ya. Ketika sudah berhasil diinput, nanti dia nih bakal ngebuka si database DBName. Database DBName yang tadi awal dibuat nih di sini. Kita pakai mode write karena ini first data ya. Kalau first data itu kita pakai write karena kita baru eh, mau buat. Jadi belum ada tuh data sebelumnya. Terus kita pakai encoding yang mana ini pendukung karakter internasional. Terus setelah itu as file, file write, dan kita manggil lagi nih, kita ngasihin lagi si data str. Nah, kalau misalkan ini gagal, dia bakal munculin hasil gagal. Kita coba deh bikin data pertama. Ini kan belum ada ya, database tidak ditemukan. Silahkan membuat database baru, karena belum ada nih. Kita bikin baru aja, bermain. Tahunnya kita bikin harus 4 angka dan, harus angka dan 4 digit. 2021. Udah ya, bener ya. Nah, nih. Nah, ketika udah nginput nih si user penulis judul tahun ya tadi, apakah dia ada? Apakah berhasil data PK-nya sama date-nya? Kita lihat di hasilnya nih, di data txt. Hmm, hmm, hmm. Salah, salah. Gabung aja, gabung. Nah, nah ini tuh merupakan PK-nya ya, yang mana nanti dia tuh nggak bakal sama eh, datanya sama yang lain. PK-nya sama yang lain, kodenya sama yang lain tuh beda pasti. Setiap buku tuh beda. Ini 6 bener kan ya? Tuh, 4, 6. Oke. Terus ini tuh tanggal di mana si user itu nginput si buku baru itu. Ini penulisnya, terus ada judulnya, lalu ada tahunnya ya. Tahun buku itu tuh terbit gitu. Ketika kita udah ngoperasi ini, udah berhasil nih si create first datanya. Gimana sih caranya biar kita bisa nambah data itu, tapi data yang pertama tuh nggak hilang. Ini kita klik dulu aja. Kita ke ini first data ya. Terus kita balik lagi ke view. Nah, ketika udah nih si view maupun operasinya udah lancar yang first data, kita mau bikin nambah data baru. Kita langsung aja ketik di operasi.create yang mana nanti fungsi si ini tuh isinya ada tahun, judul, penulis sama ya. Kita bikin aja langsung operasinya. Operasinya jangan lupa diimport. Operasinya jangan lupa diimport. Kita langsung bikin program di operasinya untuk nambah data ya. Sebenarnya sama aja, create first data sama create data, nambah data. Nah, dia sama nih, masih pakai database, template-nya masih sama, terus di copy template-nya supaya si user tidak bisa modifikasi. Terus dia tuh bedanya ada di sini. Nah, di sini nih. Dia pakai append. Append itu mode yang ketika ada data baru, data yang lama itu nggak hilang. Nah, nggak numpuk. Jadi dia tuh bakal ngebuat data baru gitu. Data barunya nggak bakal numpuk ataupun hilang. Jadi kita pakai append ini ya.
Sama di encoding juga. Apa kita langsung aja ya? Ini kan udah data pertama ya. Kita mau bikin data baru. Kita coba bikin data baru. Nah, silakan coba buku data ini nah, kita mau ketika kita udah data jadi ke data kali. Nah, ini ada nih. Ketika kita udah berhasil nih ngebuat si fungsi operasi create tahun judul penulis nih. Kalau misalkan emang berhasil, dia bakal ngeprint juga. Saya mau bikin identitas lah bahwa data itu tuh baru gitu. Ini tuh data baru Anda gitu. Berikut adalah data baru Anda. Terus ketika sudah berhasil dibikin data baru tersebut, saya mau nih, apakah benar ketahuan, apakah benar data tersebut itu udah kebuat apa belum, saya panggil read console. Read console yang mana nanti dia bakal nge-read data. Semua data dari awal sampai akhir si user itu bikin apa aja. Makanya ketika saya sudah menjalankan operasi create, dia bakal langsung muncul si read console ini. Ini read console. Tampilan ini tuh merupakan read console ya. Nah, begitu saja. Ada lagi tidak ya? Sudah. Kalau sudah, nanti bisa dilanjutkan oleh Mas Noval atau Amanda ketika ngerit data. Mas Noval nanti akan mengupdate data, yang mana update data itu dia tuh bisa mengubah judul, penulis, ataupun tahun yang ingin diupdate oleh si user. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya akan menjelaskan tentang program CRUD dan saya akan menjelaskan di Read Console. Di sini ada tampilan main PY. Main PY adalah tampilan yang kita lihat di awal program. Kita bisa menyimpulkan user option di sini, lalu akan dicek proses mana yang dipilih oleh user. Di sini saya akan klik Read Console. Nah, di sini ada data file. Data file itu adalah variabel yang menampung data dari operasi read. Nah, di read quartz ini kita dapat menerima sebuah keyword argumen. Nah, lalu dia akan membaca data dari database menggunakan dbname. Jadi di sini kita klik with open database.dbname are as file. Kita dbname. Nah, di sini dbname itu adalah nama database-nya. Nah, untuk isi datanya kita bisa lihat di data txt. Kita running dulu di sini.
Kita ketik sini misalkan Amanda. Naik gaji tahunnya 2024. Nah, di sini ada data txt. Nah, ini nih data yang kita buat akan masuk ke dalam data ini. Nah, database akan ditampung itu di variabel konten. Nah, kita juga dapat mengetahui nih jumlah buku yang ada menggunakan fungsi len. Nah, jika argumen tadi tidak memiliki indeks, dia akan mengembalikan atau return sesuai indeks yang diminta. Jika tidak, akan mengembalikan semua datanya. Sini, dan lalu kita cek nih apakah indeks buku valid atau tidak. Nah, ini untuk labelnya. Label untuk header table, di sini ada indeks, ada judul, penulis, dan tahun. Untuk membuat format tampilan table, di sini ada headernya. Lalu kita akan looping data yang diterima dan disimpan di data file untuk di looping dan dibuat menjadi format kolom tabel. Di sini ada looping data dan di sini ada format kolom tabelnya di sini. Nah, langkah terakhir itu adalah footer. Ini tuh bagian akhirnya. Ya, mungkin sekian dari akan dilanjutkan ke update data, update konsol oleh Mas Noval. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan update pada CRUD database perpustakaan. Kita akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Di sini kita akan memilih opsi nomor 3, yaitu update data. Oke. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan nomor buku. Karena di sini cuma ada 1, kita pilih nomor 1. Oke. Nah, di sini kita diminta lagi nih data mana yang mau diubah, judul kah, atau penulis kah, atau tahun kah. Di sini kita akan merubah tahunnya. Saya akan memasukkan menjadi tahun 2020. Oke. Nah, setelah data sudah diubah, dia muncul data baru Anda. Nah, di sini juga ditampilin nih judulnya, ini penulisnya, dan ini tahunnya. Nah, ini kita ditanya lagi nih sama programnya, apakah data sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita tekan huruf Y. Jika belum sesuai, kita tekan huruf N. Karena di sini sudah sesuai, maka saya akan memilih huruf Y. Oke. Apakah programnya sudah selesai? Tentu belum, karena kita akan mengecek apakah data tersebut sudah terubah atau terupdate. Nah, kalau kita mau read data, kita memilih opsi nomor 1, yaitu read data. Nah, setelah kita masukkan opsi nomor 1, dia akan menampilkan ini nih yang sudah terupdate. Tadi kan 2002 ya, sekarang jadi 2020. Oke, begitu teman-teman. Apakah programnya sudah selesai? Ya, sudah selesai. Oke. Ya, oke deh. Nah, bagaimana cara dia bekerja? Dari sini teman-teman. Nah, ini dia menjelaskan function update. Dia akan meminta nomor buku, primary key-nya, kapan dia ditambahkan, tahun berapa, tahun berapa bukunya terbit, judulnya apa, dan penulisnya apa. Nah, dari mana sih datanya
dia mengambil dari database.template.copy yang dimana database-nya sendiri sudah ada di sini dan ini template-nya gitu teman-teman. Nah dari yang data ini dia akan menampilkan ini semua yang akan ditampilkan seperti tadi. Nah ini cara mengupdate-nya nih. Bila datanya salah, yang dimasukkan salah, maka akan muncul pesan error seperti ini teman-teman. Seperti itu. Nah untuk view-nya, untuk dia melihatnya itu tadi kayak gini nih. Tadi kan kita diminta nih pilih data yang mau diupdate mana. Nah ini teman-teman di sini kita diminta input nomor 1, 2, dan 3 seperti itu. Nah 1 itu apa sih? 1 itu judul. Nanti kita disuruh masukin judulnya gitu, judul bukunya. Nah yang nomor 2 itu penulis, kita disuruh input nama penulisnya nanti gitu. Nah yang di nomor 3 ini kita akan memasukkan data tahun. Nah tahun ini begini teman-teman caranya, dia akan melakukan namanya integer input tahun dan seterusnya, lalu dia akan di break di sini. Tahun harus angka, jika tidak angka silahkan masukkan tahun lagi dengan format seperti ini, begitu teman-teman. Dan jika indeksnya tidak cocok, maka dia juga tidak akan mau mengubah datanya teman-teman, begitu. Nah ini untuk tampilan data yang sudah jika sudah diupdate datanya yang seperti tampilan tadi teman-teman. Dia akan menampilkan judulnya kembali, penulisnya kembali, dan tahunnya kembali. Nah setelah selesai dia akan bertanya nih apakah data sudah sesuai. Kalau sesuai kan kita tadi memilih huruf Y, kalau belum sesuai kita memilih huruf N, seperti itu teman-teman. Agar view-nya berjalan, dia meminta function operasi dari modul operasi ini teman-teman. Nah ini nih function yang ini, agar bisa menampilkan ini semua, begitu. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya Aurora akan menjelaskan mengenai delete pada CRUD database perpustakaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang delete data di CRUD. Di main.py, kita panggil lagi si delete console, si CRUD-nya kita import lagi, import create as CRUD, jangan lupa. Lalu di init.py ini kita import lagi si delete console-nya dari view, from the view import delete console. Lalu kita langsung ke tampilan view-nya. Di sini, sebelum saya ingin menjelaskan tentang program delete console, saya jalankan dulu programnya. Sini kita fokus di opsi delete data 4. Ketika user memasukkan atau menginput data yang ingin dihapus, di sini saya mau ngebaca dulu nih, ada buku apa aja sih yang sudah dibuat oleh si user sebelum akhirnya akan dihapus. Makanya kita menggunakan delete console di bagian pertama di definisi fungsi si delete console. Nah, setelah itu, kita akan proses looping, yang mana nomor buku ini kita bakal input nomor buku, nanti akan dijadikan data integer, input nomor buku yang akan dijadikan integer untuk variabel nomor buku. Nah, di variabel data buku
Si operasi read ini tuh dipanggil parameter si indeks nomor buku, yang mana fungsinya akan membaca file yang akan diinput oleh si user nanti. Nah, di tampilan ini, program ini nanti pengennya itu ketika sudah menghasilkan data file atau file, dia akan nge-break nih. Saya mau setiap datanya itu ada PK, data add, penulis, judul, juga tahun. Nah, setiap data itu saya nggak mau beruntutan ya. Jadi kita gunain split, kita pisah dengan koma ini. Seperti ini. Nah, jadi ini kan PK-nya, lalu ini data head-nya, lalu ini si penulis, juga nanti ada tahun dan judul yang akan dipisah atau di-split oleh tanda koma. Ketika sudah, semuanya di baris 1, 2, 3, dan 4, 5. Nah, ini kenapa sih tahun pakai titik 2 minus 1? Karena kita pengennya di karakter terakhir si tahun ini, dia tuh nggak bakal ada karakter lagi. Nggak bakal ada new lines lagi atau ke enter lagi. Ketika sudah nih, ke break, si user pengen milih nomor bukunya yang mana nih? Tadi kan udah ya, nomor buku. Nomor buku misalkan nomor 2. Nah, nomor 2. Kita coba jalanin nomor 2. Nah, ini merupakan program data yang ingin di-delete. Saya mau tampilannya itu biar rapi, kita pakai pembatas lagi, yang mana new lines itu kita bikin jadi 100 karakter. Ini 100 karakter. Lalu kita tampilin lagi di outputnya itu data yang ingin Anda hapus. Data yang ingin Anda hapus. Nah, lalu setelahnya bakal muncul nih si data nomor 2. Data buku nomor 2 bakal muncul karena di program tersebut ingin ngeprint judul, penulis, juga tahun di data yang si user ini tuh input mau dihapus. Di judul kita pakai maksimal 40 karakter, sama penulis juga, tahun juga demikian. Nah, di variable is done, kita mau input kalimat dengan apakah Anda yakin ingin menghapus data tersebut, kita pakai pilihan yes or no. Yes. Kita coba menghapus datanya. Oke, nah ketika si user sudah yakin, lalu dia memasukkan pilihan dengan yes atau Y, maka si operasi delete ini akan berfungsi, akan menjalankan si nomor buku ini. Nah, ketika sudah berhasil, dia akan nge-break nih, nge-stop. Apakah data, apakah selesai? Kita coba selesai dulu. Yes. Nah, program berakhir. Oke, kita coba bikin permasalahan yang ini. Dari ulang. 4, kita cuma punya satu buku sekarang. Berarti benar ya, tadi kehapus. Lalu kita coba pilih data nomor 2. Nah, karena kita nggak punya data buku yang kedua, maka program akan error. Jadi nomor itu nggak valid, silakan masukkan lagi yang ini. Seperti itu. Oke. Lalu setelah ke sini, kita pengen ke operasinya. Kita langsung aja ke operasi. Nah, di operasi ini, di definisi delete ini, kita berisi nomor buku, variabel nomor buku yang tadi. Yang mana mencoba membuka si database yang pertama yang telah kita buat tadi, di database dbname dengan mode read. Nah, counter ini fungsinya read length, yang mana read length itu merupakan apakah benar di, jadi bakal gimana ya Bang? Counter itu fungsinya adalah untuk lupa lagi anjing. Bentar ya.
Nah, di sini kita di operasi ada definisi delete yang isinya itu nomor buku. Nah, fungsi ini tuh ngebuat membuka database DBNIM yang telah kita buat tadi, telah buat di awal dengan mode read. Nah, lalu kita counter, yang mana counter adalah fungsinya itu dia tuh read lines ya, yang akan ngelacak nomor yang akan kita hapus, si user hapus. Sama kita di sini pakai proses looping, while sama while true, terus kontennya kita tadi read lines, terus kita pakai if line content. Kalau misalkan dia itu fix, maka dia akan nge-break. Nah, kalau misalkan counternya itu udah bener, maka dia akan nge-skip, lalu langsung ngebuka si data temporary. Data temporary ini data sementara dari si database DBName, yaitu file aslinya. Ini kita pakai mode append ya, pakai append, terus encoding, terus kita langsung masukin aja kontennya kayak biasa. Nah, ketika sudah semua, maka counter akan eh, menampilkan atau lanjut ke readline yang selanjutnya. Ketika sudah benar semua, maka akan berhasil dihapus ke data temporary tadi. Ini kalau database error atau tidak bisa dihapus, atau nomor buku itu tidak ditemukan. Nah, di sini itu data temporary adalah replacean dari atau file pengganti dari database yang asli, database asli. Nah, jadi isinya file tersebut nih, data temporary, itu berupa file baru yang telah dihapus oleh si user. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan Belit. Semoga paham dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan oleh ke Mas Noval untuk penutupan. Terima kasih. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami mengenai program CRUD, create, read, update, dan delete. Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai fitur, teknologi yang digunakan, dan bagaimana program ini dapat berfungsi secara keseluruhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, yaitu Pak Yogi Kristianto, atas kesempatan dan bimbingannya dalam semester 1 ini. Serta kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan selama proses pengembangan ini. Tidak lupa juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, kami sangat terbuka untuk mendengarnya. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun hasil kerja kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.